Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1461, Penindasan Garis Keturunan. Dasar naga brengsek, kupikir kau punya kekuatan dan garis keturunan naga sejati, tapi garis keturunanmu hanya garis keturunan yang dimodifikasi. Kau bukan naga sejati. Kau naga biru kelas 2, dan lebih rendah dari naga emas bercakar 5 dan naga emas bercakar 7. Paling banter, kau setara dengan naga emas bercakar 3 atau 4. Lebih baik makhluk memalukan sepertimu mati agar kau tidak mencoreng reputasi klan naga kita. Begitu selesai berbicara, naga darah itu melepaskan tekanan garis keturunannya, yang menekan naga jiwa semesta. Di depan perbedaan garis keturunan absolut, bahkan jika tingkat kultivasi spiritual naga darah lebih rendah dari naga jiwa semesta, yang terakhir akan tetap hancur. Tidak, tidak, Dewa Naga. Aku salah. Tolong ampuni nyawaku. Aku tidak tahu bahwa kecil ini, tidak, jenius manusia ini, adalah teman baik Dewa Naga. Tubuh naga jiwa semesta ditekan ke permukaan sungai, tetapi tidak jatuh ke dalam. Sebaliknya, tubuhnya terus terkompresi, dan mulai memurnikan tubuhnya. Namun, secara bertahap melampaui batasnya, dan sisik naga di tubuhnya terus-menerus hancur dan meledak. Darah naga biru menyembur keluar seperti air mancur. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa anak manusia ini akan memiliki teman naga yang begitu menakutkan. Naga seperti itu seharusnya tinggi dan perkasa. Mengapa dia bersedia berada di perusahaan manusia alam semi surgawi belaka? Naga jiwa semesta tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Jika naga darah ini benar-benar membangkitkan garis keturunannya, belum lagi aula jiwa, bahkan keluarga dan sekte tingkat atas di benua Linggu harus melangkah dengan hati-hati. Satu-satunya hal yang bisa dilakukannya sekarang adalah memohon belas kasihan. Naga darah itu menatap naga jiwa semesta dari atas. Tidak ada kehangatan di matanya. Tiba-tiba, ia memikirkan sesuatu dan berkata kepada Ye Chen, "Bos, meskipun garis keturunan orang ini tidak murni, ia tetap memiliki nilai yang besar." Ye Chen mengangguk. Ia secara alami mengerti apa yang dimaksud naga darah itu. Seekor naga, baik di Huaxia, Pegunungan Kunlun, atau bahkan benua Linggu, naga adalah makhluk yang sangat dihormati. Jika ia memanfaatkannya dengan baik, kekuatannya pasti akan meningkat secara signifikan. Setelah membuat keputusan, Ye Chen mengeluarkan beberapa artefak tingkat Raja Surgawi dan membentuk sebuah panggung besar. Sebuah penghalang pelindung muncul di sekelilingnya saat darah naga biru mengalir ke panggung. Ia tersenyum dan berkata, meskipun ia adalah naga berdarah campuran, ia tetaplah seekor naga. Mengonsumsi darahnya juga dapat meningkatkan tubuh fisikku. Meskipun naga darah itu tidak menyukai gagasan ini, Ye Chen membutuhkannya. Menyerap darah naga biru akan membantu memurnikan tubuh fisiknya dan membawanya ke tingkat yang baru. Dewa Naga, tolong ampuni nyawaku, ampuni aku, Dewa Naga, lepaskan, suara naga jiwa semesta semakin melemah. Tubuhnya telah terkompresi hingga berukuran 10 meter, dan tubuhnya dengan cepat runtuh. Tubuh fisiknya akan binasa, dan hanya jiwa surgawinya yang tersisa. Itu sama saja dengan mati pada saat ini. Garis keturunan yang sangat kuat. Garis keturunan Dewa Naga. Tidak, itu bukan hanya garis keturunan. Itu adalah Dewa Naga yang sebenarnya. Xiao Yao dan Jiu Wu tercengang. Mereka mengira bahwa mereka harus menggunakan semua kekuatan mereka untuk melindungi Ye Chen, tetapi tampaknya murid baru mereka ini memiliki sejumlah kartu truf yang kuat. Dewa Naga kuno yang kuat telah bangkit kembali, dan mengikuti murid mereka. Jika diberi waktu, Ye Chen dan naga darah akan menjadi tak terkalahkan di benua Linggu, dan tidak perlu takut. Dalam hal itu, tubuh asli mereka dapat diselamatkan. Dia selamat sebagian karena keberuntungan. Naga darah tidak cukup kuat, tetapi itu menekan naga jiwa semesta berkat perbedaan kemurnian garis keturunan. Jika roh formasi itu adalah makhluk lain, aku khawatir anak ini pasti sudah mati. Kalau begitu, keberuntungan anak ini memang menantang surga. Bagaimanapun, fakta bahwa dua ahli menantang surga yang dihidupkan kembali bersedia mengikutinya berarti hanya masalah waktu sebelum dia menjadi salah satu ahli puncak sejati benua Linggu. Tak lama lagi, saatnya tubuh asli kita akan terbebas, dan benua Linggu akan mengetahui keberadaan kita sekali lagi, gumam Lan Suewe pada dirinya sendiri sambil mengangguk sedikit. Sudah berapa tahun Lan Suewe terperangkap? Lebih dari 10.000 tahun. Para ahli lainnya juga telah terperangkap selama bertahun-tahun,
dan mereka semua pada dasarnya berhenti menghitung. Namun, harapan bahwa suatu hari mereka akan mendapatkan kembali kebebasan mereka tidak pernah meninggalkan mereka. Di masa lalu, Lan Suewe merasa bahwa Ye Chen hanya membutuhkan beberapa dekade, yang merupakan jumlah waktu yang sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah tahun yang telah ia tunggu. Namun, Ye Chen telah selamat dari situasi hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya, dan terus tumbuh lebih kuat dengan cepat. Ia bahkan memiliki dua rekan dengan garis keturunan yang menantang surga, serta garis keturunannya sendiri yang misterius. Tidak seorang pun tahu seperti apa jadinya ketika Little Gold dan garis keturunan naga darah benar-benar terbangun. Namun, jelas bahwa garis keturunan mereka memiliki potensi yang tak terukur. Kedua dewa iblis kuno itu berada di puncak alam gerbang tertutup tingkat ke-9 di era itu, dan hanya selangkah lagi dari alam Great Void, yang merupakan alam legendaris. Mungkin dalam versi mereka yang dihidupkan kembali, mereka akan mampu mencapai alam Great Void kali ini. Satu hal yang pasti, mungkin tidak akan memakan waktu lebih dari 1 atau 2 dekade untuk mencapai alam Star Aperture, atau bahkan lebih tinggi. Selain itu, kecepatan kultivasi Ye Chen sendiri sangat cepat, dan mengejutkan semua gurunya. Mungkin bahkan tidak akan memakan waktu 5 tahun bagi murid mereka ini untuk menyelamatkan tubuh asli mereka. Dibandingkan dengan menunggu 100 tahun, atau bahkan 1000 tahun, itu seperti kedipan mata. Lan Suewe diam-diam menghela napas lega. Jika Ye Chen menghadapi bahaya lagi di masa depan, bahkan jika dia dan para ahli lainnya tidak ada untuk membantunya, kedua dewa iblis kuno yang dihidupkan kembali ini akan hadir untuk membantunya. Retak. Suara jernih terdengar saat naga darah menghancurkan proyeksi gambar yang digunakan oleh Yang Mulia Abadi Ling Yun, Bei Gong Hongtian, dan leluhur ras jiwa untuk mengawasi Ye Chen. Faktanya, ketika naga jiwa semesta berubah menjadi naga biru sejati, kekuatan ahli alam penciptaan tingkat 9 puncak dari Aula Jiwa telah memblokir transmisi dari formasi ke proyeksi gambar. Bab 1462, Menerobos. Sejak saat itu, Yang Mulia Abadi Ling Yun, leluhur ras jiwa, dan Bei Gong Hongtian tidak lagi tahu apa yang terjadi di dalam formasi, dan sekarang, dengan transmisi proyeksi gambar terputus, mereka bahkan kurang tahu tentang apa yang telah terjadi. Kemungkinan besar mereka mengira bahwa naga jiwa semesta telah menggunakan kartu truf untuk membunuh Ye Chen. Kaca. Di lapisan kedua formasi, tubuh naga jiwa semesta terkompresi menjadi bola daging kecil. Itu benar-benar mati, jadi naga darah menarik tekanan garis keturunannya, dan kemudian memberikan bola daging itu kepada Ye Chen, yang bersiap untuk menelannya tanpa ragu-ragu. Wus, wus, wus. Sinar cahaya beredar saat 3 artefak tingkat integrasi surgawi terbang keluar dari tubuh naga jiwa semesta. Ini awalnya digunakan untuk membangun tubuh fisik naga jiwa semesta. Di antara ketiganya, ada 1 kuali, 1 pedang, dan 1 pedang. Pedang dan golok itu adalah artefak tingkat integrasi Dao tingkat 5, sedangkan kuali berwarna darah dengan pola naga adalah artefak tingkat integrasi Dao tingkat 7. Nilai dari 3 artefak itu melampaui jumlah total kekayaan Ye Chen. Itu tak ternilai harganya, dan sangat berguna baginya saat ini. Naga darah dan para master, tolong bantu aku. Aku akan mencoba menerobos ke alam Raja Surgawi, lalu berjuang keluar dari zona terlarang. Ada 8 ahli alam integrasi Dao dan lebih dari 100 ahli alam kekacauan primordial di luar sana. Aku khawatir tidak akan semudah itu meninggalkan tempat ini, tetapi itu pasti bisa dilakukan. Ye Chen perlahan-lahan mulai terbiasa menghadapi situasi berbahaya. Bagaimanapun, bahaya dan peluang ada berdampingan. Lebih jauh lagi, dao pembantaiannya akan berkembang sedikit demi sedikit dengan setiap krisis yang mengancam jiwa yang dihadapinya dan bertahan hidup. Jika dia bisa melenyapkan cukup banyak ahli ras jiwa yang menunggu di luar, dia akan dapat mengambil harta dan sumber daya mereka, dan memurnikan lebih banyak penjaga boneka. Pada saat itu, dia akan memiliki kekuatannya sendiri untuk melawan sekte dan keluarga lain. Bahkan jika penjaga boneka tidak dapat mengalahkan musuhnya, dia selalu dapat meledakkan mereka untuk memberikan kerusakan yang lebih besar. Baiklah, artefak tingkat integrasi Dao mana yang akan kamu gunakan untuk menerobos? Ye Chen berbeda dari kultivator rata-rata di benua Lingwu. Ketika yang lain menerobos, mereka akan menggunakan artefak tingkat yang sesuai untuk menerobos. Di sisi lain, Ye Chen membutuhkan artefak yang 1 tingkat lebih tinggi darinya. Ini juga merupakan alasan besar mengapa Ye Chen dapat bertarung di atas levelnya. Pada tingkat ini,
dia mungkin hanya membutuhkan 2 hingga 3 tahun untuk mencapai alam integrasi Dao. Ye Chen melihat artefak tingkat integrasi Dao di depannya, dan akhirnya memfokuskan pandangannya pada kuali emas dan berkata, ketika aku jatuh ke Danau Koin Timur, guruku kebetulan lewat dan membawaku ke pegunungan Kunlun. Dia mengajariku keterampilan medisnya dan menjadikanku murid sekte Dewa Medis. Guruku tidak membenci ketidakmampuanku untuk berkultivasi saat itu, dan mengajariku keterampilannya sehingga aku bisa mengobati orang lain. Kuali itu adalah representasi yang tepat dari masa hidupku saat itu, dan kuali adalah apa yang kami, para dokter kuno, gunakan untuk memurnikan obat. Aku akan menggunakan kuali berpola naga emas untuk menerobos ke alam Raja Surgawi. Namun, aku harus menempa tubuh fisikku terlebih dahulu. Tubuh fisik alam tahap tubuh Void tingkat kedua miliknya tidak cukup kuat untuk menangani proses pemurnian artefak tingkat integrasi Dao. Jika tidak diperkuat, itu mungkin runtuh atau rusak di tengah jalan. Baiklah, bos, tangkap. Naga darah itu menyerahkan darah naga murni yang dipadatkan dari saripati darah naga jiwa semesta kepadanya. Jika itu adalah darah naga biasa, mungkin lebih dari 10 ton. Namun, setelah dimurnikan oleh naga darah, itu hanya beberapa lusin tetes. Namun, nilainya sebanding dengan 2 atau 3 artefak ruang waktu. Benua Lingwu, Ye Chen mungkin yang terkuat di antara rekan-rekannya di levelnya. Lagi pula, siapa yang pernah melihat seorang kultivator alam semi surgawi menerobos menggunakan darah naga sejati dan artefak tingkat integrasi Dao tingkat 7? Tidak seorang pun. Bahkan sejak zaman kuno, Ye Chen adalah yang pertama, dan mungkin berakhir menjadi satu-satunya. Bos, aku akan melindungimu. Little Gold secara alami telah melihat apa yang telah dilakukan naga darah tadi, jadi tentu saja ia ingin berdiri dan membantu saat ini. Dalam sekejap, tubuh Little Gold mengembang. Murid, kami juga akan melindungimu. 3 budak emas juga muncul. Mereka mengelilingi Ye Chen dan mengawasinya. Ye Chen kemudian duduk dan mulai memurnikan darah naga biru. Kekuatan yang meluap dari darah naga asli sangat meningkatkan kekuatan Ye Chen. 3 budak emas itu adalah ahli alam primordial chaos tingkat ketiga, tetapi dalam waktu kurang dari 2 jam, mereka telah mencapai puncak alam primordial chaos, dan telah berhasil kembali ke kondisi puncak mereka. Tubuh fisik mereka juga maju ke alam Void Body tingkat ke-6. Alam Void Body bukan hanya alam kultivasi pemurnian tubuh para ahli alam primordial chaos, tetapi juga alam Dao Integration. Hanya ahli alam creation dan di atasnya yang dapat memurnikan tubuh fisik mereka ke alam Divine Body. Tubuh fisik Ye Chen juga terus meningkat. Namun, setelah mencapai alam Void Body, kecepatan kultivasi pemurnian tubuhnya melambat. Esensi darah binatang iblis alam Dao Integration biasa tidak banyak berguna. Namun, darah naga jiwa semesta alam Dao Integration lebih berguna. Setelah berkultivasi selama 2 jam, tubuh fisik Ye Chen telah mencapai tingkat keempat dari alam tubuh Void, yang setara dengan tubuh fisik ahli alam primordial chaos tingkat 8. Jika ia mencapai alam Void Body tingkat kelima, tubuh fisiknya akan setara dengan ahli alam primordial chaos tingkat 9 puncak. Jika ia mencapai tingkat ke-6, tubuh fisiknya akan setara dengan ahli alam Dao Integration tingkat pertama atau kedua. Masih ada sedikit esensi darah yang tersisa. Tuan-tuan, ambillah sebagian lagi untuk menyempurnakan tubuh kalian. Ye Chen segera mengeluarkan 3 artefak tingkat Dao Integration. Itu adalah artefak tingkat Dao Integration tingkat 3, alu penakluk iblis ungu emas, serta pedang dan golok yang baru saja diperolehnya. Ia menyerahkan 2 artefak tingkat Dao Integration tingkat 5 kepada 3 budak emas dan berkata, "Tuan-tuan, buatlah terobosan. Dengan fondasi dan Dao yang telah kalian sempurnakan, kalian mungkin dapat mencapai alam Dao Integration tingkat kedua atau ketiga." Bab 1463, Kemurahan Hati. Buddha Pengobatan, Buddha Cahaya Bulan, dan Buddha Cahaya Matahari. Ketika tubuh artefak ketiga budak emas sepenuhnya berubah menjadi tubuh manusia, Dao mereka muncul sekali lagi dan mereka mendapatkan kembali kemampuan untuk menggunakan kekuatan hukum spasial sekali lagi. Karena mereka telah berkultivasi dalam kehidupan mereka sebelumnya, mereka pulih ke tingkat itu dalam waktu kurang dari 1 jam, dan kemudian siap untuk menerobos. Begitu mereka melakukannya, peluang Ye Chen untuk keluar dari wilayah ras jiwa akan meningkat secara signifikan. Baiklah. Buddha Pengobatan mengangguk. Sebaliknya, Buddha Cahaya Bulan dan Buddha Cahaya Matahari sedikit malu. Bagaimanapun, mereka adalah tuannya, tetapi harus menggunakan artefaknya untuk menerobos. Buddha Pengobatan mengambil artefak tingkat integrasi Dao dan berkata dengan serius,
Muridku, kau membantu kami dengan terobosan kami hari ini, tetapi kami pasti akan membalas budi padamu. Kami akan memberimu artefak tingkat integrasi Dao yang setidaknya telah mencapai tingkat ketujuh sebagai ucapan terima kasih atas apa yang telah kau lakukan hari ini. Ya, setelah kekuatan kami meningkat, kami pasti akan membalas budi. Buddha cahaya matahari dan Buddha cahaya bulan mengangguk juga. Kemudian, mereka menerima artefak tingkat integrasi Dao dan mulai menerobos. Tidak lama kemudian, cahaya surgawi muncul di atas kepala tiga Buddha emas. Mereka menyatu dengan artefak tingkat integrasi Dao untuk menerobos. Melihat pemandangan ini, Ye Chen juga mengeluarkan artefak tingkat integrasi Dao tingkat ketujuh dan memulai terobosannya sendiri. Dia mengedarkan teknik kultivasinya, dan rune Buddha yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekujur tubuhnya. 5 Dao besar secara bertahap melayang keluar dan melayang di belakangnya. Awan gelap menekan area terlarang, dan petir melonjak terus-menerus saat mereka berempat menerobos bersama. Little Gold dan Naga Darah menyaksikan kejadian ini dengan perasaan campur aduk. Little Gold melirik Naga Darah dan bergumam, melihat Master menjadi lebih kuat seharusnya menjadi hal yang membahagiakan, tetapi entah mengapa, aku tidak bisa bahagia. Semakin kuat dia, semakin cepat dia akan menghadapi orang-orang itu. Kita tidak akan bisa bersembunyi selamanya, dan pada akhirnya, kita akan tetap ditemukan oleh orang-orang itu. Apa? Naga Darah tercengang ketika mendengarnya. Dia menatap Little dan bertanya dengan heran, kau juga merasakan hal yang sama. Little Gold mengangguk, tatapan rumit terlihat di matanya. Beberapa ingatan akan muncul ketika garis keturunan kita terbangun. Baru-baru ini, aku telah memulihkan lebih banyak bagian dan potongan ingatanku. Aku khawatir Master akan segera berada dalam bahaya, dan bahaya ini berbeda dari apa yang pernah dia hadapi sebelumnya. Aku berharap hari ini akan datang lebih lambat daripada lebih cepat. Jika dia tidak berhati-hati, malapetaka ini akan merenggut nyawanya. Naga Darah melirik Ye Chen yang sedang menerobos dan berkata, jangan terlalu pesimis. Kita akan melakukannya selangkah demi selangkah, bukankah guru selalu mengejutkan kita? Jika hari itu benar-benar datang lebih awal, aku akan melindungi guru dengan segala cara, bahkan jika aku harus membakar garis keturunan dan esensi darahku. Aku ada karena dia, dan daunnya adalah daoku. Mendengar ini, tatapan Little Gold juga menjadi bertekad. Baiklah, seperti yang kamu katakan. Jika hari itu benar-benar datang, kita akan bertarung sampai mati untuk melindunginya. Pada saat ini, Naga Darah dan Little Gold keduanya meledak dengan niat membunuh yang kuat, yang menyebabkan suhu di sekitarnya turun secara signifikan. Namun, Ye Chen begitu fokus pada terobosannya sehingga dia tidak menyadarinya. Ini tetap menjadi rahasia yang hanya mereka yang tahu, dan mereka tidak akan mengungkapkannya kepadanya pada saat ini. Bagaimanapun, Ye Chen memiliki terlalu banyak hal untuk ditangani sekarang. Jika Ye Chen mengetahuinya, itu pasti akan memengaruhi hati daunnya. Di makam Samsara, Jiu Wu dan dua lainnya mengangguk setuju pada diri mereka sendiri setelah menyaksikan tindakan Ye Chen sebelum terobosannya. Meskipun menjadi murid mereka, dia murah hati kepada gurunya dan tidak ragu untuk memberikan artefak kelas integrasi Dao yang berharga. Dia layak menjadi penguasa pegunungan Kunlun. Dengan penguasa seperti itu, pegunungan Kunlun akan segera makmur. Zumi menghela napas. Jika itu dia tidak akan memberikan artefak tingkat integrasi Dao dengan cuma-cuma, dan malah akan menyempurnakannya untuk digunakan sendiri. Bahkan jika dia melakukannya, dia akan meminta 3 Buddha emas menandatangani kontrak untuk membantunya. Namun, Ye Chen tidak menyebutkan semua ini. Anak ini benar-benar memiliki hati yang murah hati. Justru karena inilah klan roh darah ingin menyingkirkannya dengan cara apapun. Tidak akan lama lagi tubuh asli kita akan lolos, kata Xiao Yao sambil tersenyum sambil membuka kipas bulunya. Senior Lan Suewe, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Kita semua telah melihat karakter pemilik makam. Dia pasti tidak akan gagal melakukan apa yang dia janjikan. Kita akan mengajari anak ini teknik warisan kita. Ini adalah tugas kita, dan saya yakin Sue Qiye, Ni Baijian, dan Chen Anping berpikir dengan cara yang sama. Teknik warisan adalah teknik bela diri dan kultivasi yang menjadi spesialisasi mereka, dan membuat mereka terkenal. Biasanya, hanya beberapa murid pribadi yang akan diberi kesempatan untuk mempelajarinya, dan bahkan kemudian, mereka membagi teknik warisan mereka di antara murid-murid mereka yang berbeda. Teknik segel pedang Qiankun milik Ni Baijian. Teknik pemurnian artefak segudang milik Chen Anping. Teknik pemurnian pil segudang milik Wang Gantian.
Masih banyak lagi. Mengapa? Itu hanya karena Ye Chen dapat dipercaya. Mereka percaya bahwa jika mereka melakukan yang terbaik untuk membantu Ye Chen akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka. Dengan demikian, mereka memperlakukannya sebagai murid pribadi mereka. Bagus. Aku hanya takut Ye Chen tidak akan mau mempelajari teknik warisanku. Jiu Wu tersenyum tipis. Teknik warisannya bukanlah teknik pedang atau teknik pedang. Sebaliknya, itu adalah tarian yang disebut tarian sembilan surga. Itu memiliki kemampuan untuk memanfaatkan kekuatan dunia dan hukum-hukumnya. Namun, ketika dilakukan, diperlukan tarian. Saat menari, kekuatan dunia akan menyerang musuh-musuhnya. Tentu saja, teknik warisan ini belum tentu tidak cocok untuk pria, hanya saja Ye Chen mau belajar menari. Bahkan sulit membayangkan adegan dia tiba-tiba menari untuk membunuh musuh-musuhnya. Saat memikirkan ini, Xiao Yao dan Zumi tertawa. Salah satu dari mereka telah memahami kekuatan hukum nirvana, sementara yang lain telah memahami hukum penghancuran. Mereka benar-benar jenius. Mereka dapat mewariskan teknik warisan mereka serta wawasan mereka kepada Ye Chen, yang akan memungkinkannya untuk lebih memperkuat kedua dao itu. Aku khawatir ketika anak ini menerobos ke alam Raja Surgawi, akan ada gempa bumi di luar. Hahaha. Tanda tanya. Bab 1464, siapakah orang itu? Sementara semua orang berbicara, Ye Chen telah memurnikan lebih dari setengah artefak tingkat integrasi dao. Sebuah hantu kuali emas melayang di atas kepalanya, lalu berkedip dengan cahaya dan menempel pada tubuh Ye Chen. Dalam sekejap, Ye Chen membuka matanya. Matanya seperti bintang-bintang di langit malam, dan seluruh ruang bergetar hebat. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya turun dari atas dan menghantam tubuh Ye Chen tanpa peringatan. Ekspresi Ye Chen tidak berubah. Dia terus mengedarkan teknik kultivasinya. Energi iblis, rune Buddha, dan energi spiritual melonjak di sekelilingnya seperti sungai yang panjang. Beberapa detik kemudian, dao pembantaian muncul, dan niat membunuh yang dingin merasuki sekelilingnya. Sebuah hantu berwarna darah secara bertahap mengembun di dalam dao pembantaian, memegang pedang dan golok di tangannya. Setelah itu, dao besar pedang abadi juga melayang keluar. Itu seperti pedang tajam yang melesat langsung ke awan, dan rasanya seolah-olah ruang di depannya akan terkoyak. Retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbentuk dan menyebar seperti jaring laba-laba. Segera setelah itu, Nirvana Grid Dao muncul, yang menghabiskan kekuatan hidup di sekitarnya. Area dalam jarak 1000 meter dari Ye Chen tampaknya telah menjadi tanah kematian. Tidak ada kehidupan, dan sangat sunyi. Pada saat yang sama, rune Buddha yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuh Ye Chen, yang berkumpul menjadi pilar cahaya yang membumbung ke langit, menerangi seluruh area. Di atas pilar cahaya, hantu seorang Buddha muncul, melantunkan kitab suci. Akhirnya, dao besar kelima melayang keluar, dao penghancuran. Dao penghancuran adalah dao terlemah Ye Chen, karena itu adalah yang terakhir bangkit. Namun, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Begitu dao penghancuran dilepaskan, semua yang ada di sekitarnya runtuh kecuali area melingkar di bawah Ye Chen. Dalam sekejap, 5 dao bergabung menjadi satu, dan Ye Chen menyerap semua kekuatan mereka. Dia merasa seolah-olah banjir melanda tubuhnya. Dinding dan tiannya sama sekali tidak dapat menahan banjir yang deras ini. Alam Raja Surgawi, hancurkan. Seluruh tubuh Ye Chen memerah saat dia meraung marah. Sosoknya gemetar saat riak menyebar, menyebabkan langit di atas kepalanya bergetar. Ye Chen merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak, dan retakan muncul di tubuhnya saat dia ditelan oleh petir dan 5 garis kekuatan. Beberapa detik kemudian, dao pedang abadi berevolusi, dan Ye Chen maju ke tingkat pertama alam Raja Surgawi. Kemudian, dao pembantaian berevolusi dan Ye Chen maju ke tingkat kedua alam Raja Surgawi. Setiap evolusi dao besar memungkinkan Ye Chen untuk maju ke alam kecil. Mengembangkan 5 dao besar sangatlah sulit, dan seolah-olah tulangnya telah patah dan dia dilahirkan kembali. Namun, Ye Chen masih menggertakkan giginya dan bertahan. Di puncak gunung itu, kedua lelaki tua itu sudah lama berhenti bermain catur. Proyeksi gambar di paviliun tiba-tiba runtuh, dan mereka tidak bisa lagi melihat apa yang dilakukan Ye Chen dalam formasi itu. Lelaki tua yang seperti orang bijak itu menolak untuk mempercayainya. Dia ingin mengeluarkan cakram dao, tetapi kemudian menyadari bahwa itu telah hancur ketika dia mencoba meramalkan nasib dan masa depan Ye Chen. Orang tua, aku khawatir aku telah memenangkan permainan catur ini.
Lelaki tua lainnya menyesap anggur dan tersenyum misterius. Meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam, hasilnya sudah sangat jelas. Formasi ras jiwa tidak sebanding dengan anak ini. Hehe, apakah kamu akan memberikan cermin dao surgawi kepadaku? Lelaki tua yang seperti orang bijak itu mendengus dingin. Hanya karena proyeksi gambar hancur tidak berarti anak itu menang. Mengapa aku harus memberimu cermin dao surgawi? Jelas bahwa lelaki tua itu berencana untuk menarik kembali kata-katanya. Bagaimanapun, cermin dao surgawi terlalu berharga karena mengandung bagian sisa dari dao surgawi. Nilainya tak terukur. Orang tua lainnya mendengus dingin dan meminum semua anggur di dalam labu itu dalam sekali teguk. Kemudian, dia menggantungkan labu anggur di pinggangnya dan menunjuk ke suatu arah. Meskipun kita tidak bisa melihat semua yang terjadi dalam formasi itu, melihat berarti percaya. Lihatlah kesengsaraan petir itu. 5 warna cahaya melambangkan pemandangan yang menguntungkan, dan biasanya menunjukkan pemandangan 5 orang melangkah ke alam Raja Surgawi. Di dunia ini, siapa yang berani memahami dan memelihara 5 dao besar di alam semi surgawi? Siapa lagi selain Ye Chen yang bisa menyebabkan fenomena seperti itu? Begitu kata-kata ini diucapkan, orang tua yang seperti orang bijak itu melirik pemandangan di kejauhan, dan ekspresinya tidak lagi tenang. Setelah waktu yang lama, dia mengeluarkan cermin yang memancarkan cahaya yang mengalir dari lengan bajunya dan melemparkannya. Orang tua, aku akan memberikan ini kepadamu untuk diamankan. Namun, permainan catur ini belum berakhir. Ye Chen mungkin kuat, tetapi dia tidak akan mampu bertahan sampai akhir. Kepribadiannya terlalu keras kepala. Orang seperti dia akan menjadi ahli puncak yang tangguh atau mati sebelum waktunya. Hehe, kamu bahkan tidak bisa meramalkan nasibnya. Jadi bagaimana kamu bisa berbicara tentang masa depannya? Orang tua dengan labu anggur itu meraih cermin dao surgawi dan menyimpannya dengan hati-hati. Lupakan saja, aku tidak akan bermain catur denganmu lagi. Aku akan melihat anak itu. Beberapa detik kemudian, orang tua itu melangkah maju dan melemparkan labu anggur di pinggangnya ke udara, dan tiba-tiba labu itu mengembang. Kemudian, orang tua itu menginjak labu anggur dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan sosoknya melintas dan menghilang dari pandangan. Pada saat yang sama, di tempat misterius lainnya, Aula Jiwa. Tetua alam penciptaan tingkat 9 merasakan situasi naga jiwa semesta yang telah diasuhnya, dan ekspresinya berubah drastis. Naga jiwa semesta terluka, jadi dia secara alami mengalami serangan balik. Puci, tetua dari Aula Jiwa tanpa sadar memuntahkan seteguk darah segar, yang menggerogoti tanah di bawahnya dan menciptakan lubang. Setelah itu, auranya mulai melemah secara signifikan, membuatnya hanya sekitar sepertiga dari kekuatannya sebelumnya. Sebelumnya, naga jiwa semesta ditekan, dan dia telah kehilangan 1/15 dari kekuatan jiwanya, yang masih dalam kisaran yang dapat diterima. Namun, begitu naga darah membunuh naga jiwa semesta, serangan balik yang dideritanya jauh lebih besar, dan sekarang dia hanya sekuat ahli alam penciptaan tingkat ke-5 atau ke-6. Sesuatu terjadi pada naga jiwa semesta. Formasi naga 10.000 jiwa benar-benar hancur. Terkutuk mana yang melakukan ini? Yang mana? Raungan dingin bergema di seluruh ruangan. Huntian menyeka darah dari sudut bibirnya dan melambaikan tangannya, memanfaatkan kekuatan hukum ruang waktu untuk menyelidiki situasi tersebut. Dia adalah tetua alam penciptaan tingkat puncak dari Hall of Souls yang telah memisahkan sebagian jiwanya untuk mengawasi wilayah dan upacara ras jiwa, dan dialah yang telah mendirikan formasi naga 10.000 jiwa. Sialan, itu yang ada di wilayah barat. Ramuan jiwaku, ramuan naga jiwa 10.000 tahun, naga jiwa semesta, semuanya hilang. Matanya hampir keluar saat dia terus menyelidiki situasinya. Sialan, mengapa aku tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam? Tanda seru. Bab 1465, Kebangkitan. Apakah ada semacam kekuatan yang mengganggu? Tetua Huntian mendengus dingin dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku ingin melihat dengan saksama penampilanmu dan melihat bagaimana kau membunuh naga jiwa itu. Setelah memastikan identitasmu, aku akan menyiksamu selama ribuan tahun sebagai hukuman atas apa yang kau lakukan. Dia adalah ahli alam penciptaan tingkat 9 puncak. Kalau bukan karena fakta bahwa dia tidak memiliki artefak surgawi, dia tidak akan repot-repot membagi jiwa surgawinya untuk mengawasi berbagai wilayah di Aula Jiwa. Dia awalnya berpikir bahwa naga jiwa semesta akan menyerap kekuatan yang tersisa untuknya dan akhirnya berubah menjadi naga sejati. Pada saat itu,
kekuatan tempurnya akan meningkat dan dia mungkin bisa mendapatkan artefak surgawi untuk maju ke alam bukaan bintang. Namun, harapan ini kini telah pupus, dan statusnya di Hall of Souls kemungkinan akan mandek jika ia tidak dapat menemukan metode lain untuk memperoleh artefak surgawi. Ada banyak eksistensi kuat di Hall of Souls, tetapi ia bukan salah satu dari mereka. Ia hanyalah seorang tetua sekte dalam dan menduduki peringkat kelima di antara para tetua sekte dalam. 4 lainnya di atasnya semuanya adalah ahli alam Star Aperture, dan ada juga 8 tetua agung yang bahkan lebih kuat. Di benua Lingwu, kemungkinan Hall of Souls dapat menduduki peringkat terdepan di antara sekte dan keluarga tingkat tinggi. Istana Roh Abadi hanya memiliki 1 ahli alam Star Aperture, dan Istana Myriad Swords hanya memiliki 5. Bahkan jika kedua kekuatan mereka digabungkan, mereka bukanlah tandingan Hall of Souls. Meskipun demikian, Hall of Souls memiliki banyak lawan, termasuk beberapa sekte dan keluarga tingkat tinggi, serta beberapa yang tingkat menengah. Terkadang, mereka bahkan menjadi sasaran penindasan dari sekte dan keluarga tingkat atas. Aula jiwa sangat kuat, dan memiliki cukup banyak artefak dewa. Namun, ini hanya akan diberikan kepada mereka yang memberikan kontribusi besar bagi sekte tersebut. Hun Tian awalnya berpikir bahwa ia akan memberikan kontribusi besar dengan menjaga berbagai cabang aula jiwa dan ras jiwa, tetapi sekarang sebuah kecelakaan telah terjadi, dan yang lebih serius lagi. Begitu ini diketahui, ia bisa melupakan tentang menerima artefak dewa sebagai hadiah. Sejujurnya, ia akan beruntung jika ia lolos tanpa hukuman. Wus, wus, wus. Proyeksi gambar yang dibentuk oleh kekuatan hukum ruang waktu hancur total. Jelas bahwa penyelidikannya tidak membuahkan hasil. Sepertinya insiden di wilayah barat ini tidak sesederhana itu. Namun, hanya karena teknik ini tidak efektif, bukan berarti aku tidak punya pilihan. Ini adalah wilayah ras jiwa. Aku sendiri yang menyiapkan semua formasi di sana. Aku masih punya rencana cadangan. Tetua aula jiwa membentuk segel dengan jari-jarinya saat ia berbicara, dan mengeluarkan setetes esensi darah. Wajahnya pucat. Kemudian, bola kaca melayang di atas telapak tangannya. Esensi darah memasuki bola kaca, dan rune kuno langsung mengalir ke tengah bola kaca. Beberapa saat kemudian, bola kaca aktif, dan gambar tentang apa yang terjadi dalam formasi muncul. Itu hanya sedikit kabur. Bahkan ada adegan naga darah muncul dan menekan naga jiwa semesta dengan kekuatan garis keturunannya. Wajah Hun Tian berangsur-angsur menjadi pucat ketika dia melihat naga darah dan pemuda itu bertarung dengan naga jiwa semesta. Pada saat ini, hilangnya naga jiwa semesta tidak lagi menjadi masalah. Yang penting adalah naga darah. Legenda itu benar-benar menjadi kenyataan, dan itu sudah muncul di depan matanya. Bang! Tetua Hun Tian membanting tanah dengan telapak tangannya, menyebabkannya bergetar hebat. Naga darah sebenarnya melekat pada manusia rendahan. Naga darah ini bukan keturunan Dewa Naga Setan Darah Kuno, atau reinkarnasinya. Itu berarti Dewa Naga Setan Darah Kuno tidak mati saat itu. Dengan kata lain, bahkan leluhur agung dan banyak ahli manusia kuat lainnya yang bertarung bersama dan tewas tidak berhasil membunuh Dewa Naga Iblis Darah Kuno sepenuhnya. Jiwa Dewa Naga Iblis Darah Kuno lolos, dan sekarang dihidupkan kembali. Para kultivator benua Lingwu berada pada level yang jauh lebih tinggi daripada mereka yang berada di pegunungan Kunlun. Kekuatan tempur dan kekuatan jiwa mereka jauh melampaui para ahli di pegunungan Kunlun. Oleh karena itu, ketika seorang kultivator mencapai alam integrasi Dao, atau bahkan alam penciptaan, selama ada jejak jiwa surgawi mereka yang tidak dimusnahkan oleh musuh selama pertempuran, kultivator itu dapat menemukan kesempatan untuk menghidupkan kembali diri mereka sendiri. Namun, bagi para kultivator alam integrasi Dao dan alam penciptaan, sebagian besar dari mereka yang jiwa surgawinya lolos akan berakhir memudar dan menjadi sisa-sisa kenangan jiwa surgawi mereka, yang kemudian akan diserap secara paksa oleh altar ras jiwa dan menjadi target para jenius dari berbagai sekte dan keluarga untuk dilahap melalui upacara pengorbanan. Hanya ahli alam Star Aperture dan Sealet Gate yang dapat menggabungkan jiwa surgawi mereka dengan dunia, perlahan dan diam-diam mengumpulkan kekuatan sampai mereka bangkit kembali dan memulihkan kekuatan tempur mereka sebelumnya. Elder, ada apa? Apakah keluarga Holy Dragon menyerang salah satu cabang kita lagi? 3 penjaga alam Dao Integration melangkah maju dan bertanya. Pada saat ini, mereka semua menatap Elder kelima dengan linglung saat dia meludahkan darah. Enyahlah. Keluarga Holy Dragon bukan masalah besar. Sudah bangkit kembali. Hun Tian sedikit tidak jelas.
Dia mendorong seorang penjaga alam Dao Integration menjauh. Kemudian, matanya memerah saat dia memaksa dirinya untuk tenang. Dia meraih dua penjaga lainnya dan berkata dengan serius, hubungi para tetua agung segera. Tidak, hubungi Hall Master secara langsung. Suruh dia meninggalkan wilayah iblis. Saya telah menemukan sesuatu yang menyangkut hidup dan mati aula jiwa. Saya harus memberitahunya dengan cepat. Saat ini dia terluka parah dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghubungi kepala aula dari jarak yang begitu jauh. Tentang ini, tetua kelima, jika masalahnya tidak terlalu penting, kepala aula mungkin akan membunuh kita. Salah satu penjaga alam integrasi Dao berkata perlahan, kekuatan utama keluarga naga suci dan keluarga naga surgawi berada di wilayah iblis atau di dekat sana. Jika terjadi sesuatu yang salah saat Hall Master kembali, sebelum dia selesai berbicara, Hun Tian menghancurkan kepala penjaga alam Dao Integration yang berbicara. Beberapa saat kemudian, mayat yang terlempar itu memancarkan kekuatan misterius dan entah bagaimana menemukan kembali kepalanya. Namun, aura penjaga itu sekarang sangat lemah. Ini adalah kemampuan khusus para ahli dari Hall of Souls. Bahkan jika kepala ahli alam Dao Integration hancur, mereka tidak akan benar-benar mati. Selama jiwa surgawi mereka ada, dan mereka memiliki kekuatan jiwa yang cukup, mereka dapat pulih. Setelah penjaga itu pulih, dia tidak berani mengatakan apapun lagi dan berdiri di sana dengan patuh. Ekspresi penjaga lainnya sedingin es. Dia gemetar saat menatap tetua Hun Tian. Dia tidak berani berbicara, takut kepalanya akan menjadi yang berikutnya di talenan. Bahkan jika dia bisa pulih dari cedera seperti itu, butuh setidaknya 100 tahun untuk melakukannya sepenuhnya. Tetua Hun Tian menatap mereka berdua dan menarik napas dalam-dalam. Dia menenangkan emosinya untuk sementara dan berkata, gunakan perangkat universal di aula samping dan salurkan kekuatanmu ke dalamnya. Dengan bantuan beberapa harta yang tersisa di aula, kamu dapat menghubungi kepala aula. Dia tidak berani bicara, takut kepalanya akan menjadi sasaran berikutnya. Bahkan jika dia bisa pulih dari cedera seperti itu, butuh setidaknya 100 tahun untuk pulih sepenuhnya. Tetua Hun Tian menatap mereka berdua dan menarik napas dalam-dalam. Dia menenangkan emosinya untuk sementara dan berkata, gunakan perangkat universal di aula samping dan salurkan kekuatanmu ke dalamnya. Dengan bantuan beberapa harta yang tersisa di aula, kamu bisa menghubungi kepala aula. Dia tidak berani bicara, takut kepalanya akan menjadi sasaran berikutnya. Bahkan jika dia bisa pulih dari cedera seperti itu, butuh setidaknya 100 tahun untuk pulih sepenuhnya. Tetua Hun Tian menatap mereka berdua dan menarik napas dalam-dalam. Dia menenangkan emosinya untuk sementara dan berkata, gunakan perangkat universal di aula samping dan salurkan kekuatanmu ke dalamnya. Dengan bantuan beberapa harta yang tersisa di aula, kamu bisa menghubungi Master Aula. Tanda seru. Bab 1466, Terobosan Sukses. Sebenarnya, bukan berarti dia tidak bisa menghubungi Hall Master. Akan tetapi, jumlah energi yang harus dia gunakan untuk melakukannya terlalu besar. Jika dia menggunakannya sekarang, dia hanya akan memiliki 10% dari kekuatan tempurnya yang tersisa, yang setara dengan ahli alam penciptaan tingkat kedua atau ketiga. Pada saat itu, ahli alam penciptaan tingkat menengah manapun dapat membunuhnya. Oleh karena itu, dia meminta belasan atau lebih penjaga alam integrasi Dao yang menjaga tempat ini untuk mengaktifkan perangkat universal dan menghubungi Hall Master. Meskipun tempat ini adalah markas besar Hall of Souls, berbagai tetua tidak hadir. Sebagian dari mereka telah pergi ke keluarga Phoenix di wilayah timur, sementara tetua yang tersisa telah direkrut oleh keluarga naga suci dan naga surgawi untuk menghadapi keberadaan di wilayah iblis. Jika tidak, salah satu ahli mereka pasti sudah menghancurkan ruang dan pergi untuk membunuh Ye Chen. Beritahukan kepada kepala balai bahwa aku telah menemukan Dewa Naga Iblis darah kuno yang diisukan itu. Hun Tian menjelaskan dengan perlahan, Dewa Naga Iblis darah kuno itu tidak mati. Ia hanya tertidur lelap. Sekarang, ia telah bangkit dan memiliki kekuatan tempur seperti ahli alam integrasi Dao. Ia terikat pada seorang kultivator muda, yang saat ini berada di cabang ketujuh balai jiwa kita di wilayah barat. Aku akan memerintahkan para tetua dari cabang ketujuh untuk melakukan yang terbaik untuk menghentikan anak itu, dan juga mengirim para penjaga alam integrasi Dao yang masih berada di markas untuk memperkuat mereka. Kultivator muda itu adalah seorang kultivator alam semi surgawi tingkat 9, atau mungkin seorang kultivator alam raja surgawi tahap awal. Ia sangat aneh, jadi aku tidak dapat menjamin bahwa aku dapat menghentikannya, tetapi aku akan melakukan yang terbaik. Kepala balai,
Tolong kembali dan habisi dia. Setelah melihat Ye Chen dan naga darah itu melepaskan kekuatan mereka dan membunuh naga jiwa semesta, ia tidak berani menjamin bahwa ia akan dapat menangkap, atau bahkan menghentikan Ye Chen untuk pergi. Dia tidak mau bertanggung jawab, karena takut disalahkan oleh Hall Master. Baik, tetua, kami akan segera mengirim pesan. Kedua penjaga itu bergegas pergi. Hun Tian menatap bintang-bintang di langit dan merenung. Pada akhirnya, dia berbisik, Hall Master, Anda harus segera kembali setelah menerima berita ini. Pertanda yang mengelilingi anak ini terlalu aneh. Cabang ke-7 memiliki 8 kultivator alam integrasi Dao dan tetua ke-17 seharusnya menjadi ahli alam penciptaan tingkat kedua. Dengan tingkat kultivasinya, bahkan jika dia memulai perang dengan keluarga Beigong, dia seharusnya tidak memiliki masalah mengulur waktu, namun intuisiku mengatakan bahwa anak itu akan melarikan diri. Mengapa begitu? Pikiran Hun Tian sedikit terganggu. Dia segera mengeluarkan tokennya dan menghubungi leluhur Sol Rache. Tidak peduli biayanya, dia harus menghentikan anak itu, dan jika memungkinkan, menangkapnya. Siapapun yang berafiliasi dengan Dewa Naga Iblis Darah Kuno pastilah luar biasa. Terlebih lagi, setelah Dewa Naga Iblis Darah dihidupkan kembali, bahkan jika kekuatan tempurnya tidak pulih sepenuhnya, ia pasti memiliki rencana cadangan atau kartu truf. Yang terbaik adalah meminta tetua ke-17 untuk menguji keadaan. Bagaimanapun, Hun Tian terluka parah, jadi yang terbaik baginya adalah tidak mengambil tindakan secara pribadi kecuali jika benar-benar diperlukan. Risiko terhadap hidupnya terlalu besar, di dalam formasi naga 10.000 jiwa, 3 sinar cahaya surgawi melesat ke langit. 3 Buddha emas duduk bersila di udara, dan singgasana teratai secara bertahap terbentuk di bawah mereka, membuat mereka tampak sangat sakral. Beberapa saat kemudian, kekuatan hukum temporal melonjak keluar, menyebabkan dunia dan ruang bergetar. Aura yang sangat kuat menyapu keluar, saat 3 Buddha emas menerobos ke alam integrasi Dao. Mereka sekarang dapat menggunakan kekuatan hukum spasial dan temporal. Hukum temporal memungkinkan seseorang untuk memengaruhi aliran waktu mereka sendiri, serta aliran waktu musuh mereka. Sampai batas tertentu, mereka dapat meniru kekuatan nirvana, dan menggunakan kekuatan hukum temporal untuk mengurangi umur musuh. Hahaha, terima kasih, murid. Aku telah menyelesaikan terobosanku. Aku pasti akan membantumu membunuh musuhmu. Buddha cahaya bulan tertawa terbahak-bahak. Dia menyatukan kedua tangannya dan cahaya keemasan mekar di belakangnya. Sebuah Dao Buddha muncul dari cahaya keemasan, dan ada 2 hantu biksu di setiap sisi Dao, yang dibentuk oleh kekuatan hukum spasial dan temporal masing-masing. Pada saat ini, dia tidak hanya menerobos ke alam integrasi Dao, tetapi dia juga mencapai tingkat ketiga. Dia telah menggunakan artefak tingkat integrasi Dao tingkat 3 yang ditinggalkan oleh kepala biara Sekte Buddha Emas untuk melakukannya. Fondasinya sudah stabil dan dalam, itulah sebabnya dia telah menerobos 3 alam minor berturut-turut. Buddha itu penyayang. Namun, Buddha pernah berkata bahwa merupakan kehormatan bagi kita untuk melenyapkan iblis dan melindungi Dao surgawi. Ras jiwa bertindak seperti iblis, jadi kita harus melenyapkan mereka. Buddha cahaya matahari menyatukan kedua tangannya. Dia sekarang berada di level keempat dari alam integrasi Dao. Murid, tidak perlu takut pada ras jiwa sekarang. Aku pasti akan membunuh para ahli alam integrasi Dao mereka untuk membalas kebaikanmu hari ini. Cahaya keemasan dan Dao di belakang Buddha pengobatan bahkan lebih agung. Dia telah mencapai puncak alam integrasi Dao level keempat, dan hanya selangkah lagi untuk mencapai level kelima. Baik dia maupun Buddha cahaya bulan telah menerobos dengan artefak kelas integrasi Dao kelas 5, dan mereka secara alami jauh lebih kuat daripada para ahli biasa di level mereka. Awalnya, jiwa surgawi mereka sangat lemah, bahkan lebih lemah dari jiwa surgawi para kultivator alam Raja Surgawi. Namun, setelah ribuan tahun mendapat makanan dari makam samsara, kekuatan jiwa surgawi mereka telah menjadi setidaknya 10 kali lebih kuat, yang berkontribusi pada keberhasilan mereka dalam menerobos. Bahkan, ini termasuk para ahli asli pegunungan Kunlun. Jiwa Dewa Lin Qingxuan, Sue Qiye, dan yang lainnya juga telah dipelihara oleh makam samsara. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan untuk membantu Ye Chen berkali-kali? Namun, kekuatan mereka terbatas. Setelah menghabiskan sebagian kekuatan yang dimiliki jiwa dewa mereka akan menghilang. Mengenai apakah tubuh asli mereka tahu tentang apa yang dialami jiwa dewa mereka di makam samsara, itu tidak pasti. Hancurkan. Hari ini, aku ingin melihat di mana batasku.
Ye Chen juga berteriak keras dan naik ke udara. 5 dao di belakangnya seperti 5 sungai surgawi yang melintasi langit. Mereka sangat agung dan cemerlang. Kekuatan yang dilepaskan menyebabkan sungai mistik air hitam di bawahnya menguap. Dalam waktu kurang dari 10 detik, permukaan air asli sungai telah turun lebih dari 10 meter. Dao pembantaian menguasai pembunuhan di dunia. Selama darah tidak mengalir kering, pembantaian tidak akan berhenti. Dao penghancur memiliki kekuatan ofensif terkuat di dunia. Setelah dilepaskan, tidak ada yang bisa menangkisnya kecuali mereka memiliki kekuatan yang secara khusus menangkalnya, atau jika serangan itu dilawan oleh serangan lain yang memiliki tingkat kekuatan penghancur yang sama. Dao pedang abadi memberikan serangan dan kekuatannya ketangguhan yang tak terlukiskan, membuatnya lebih kokoh, dan jauh lebih sulit dihancurkan. Tanda seru. Bab 1467, temukan dia. Editor, Endless Fantasy Translation Nirvana Dao akan menghabiskan dan mengonsumsi semua kekuatan di dunia, termasuk rentang hidup, dan Dao Buddha dapat mengubah semua makhluk hidup menjadi pengikutnya. Ketika berevolusi, Dao tidak lagi membutuhkan penggunaan kekuatan jiwanya untuk menaklukkan orang lain, dan hanya kekuatan Dao-nya. Pada saat yang sama, Ye Chen telah maju ke tingkat ketiga alam Raja Surgawi, dan kultivasi pemurnian tubuhnya telah maju ke tingkat keenam alam tubuh Void. Ye Chen telah menyatu dengan artefak tingkat integrasi Dao tingkat 7, jadi secara logis, kultivasi spiritualnya seharusnya telah melampaui tingkat ketiga alam Raja Surgawi. Namun, mengembangkan 5 dao telah menghabiskan banyak energi, dan terlebih lagi, dia tidak dapat menyerap atau menggunakan kekuatan temporal di dalam artefak pada saat ini, atau mencerna kekuatan artefak sepenuhnya. Setelah jangka waktu tertentu, ketika kultivasinya maju, dan dia memahami kekuatan hukum, dia akan dapat menggunakan kekuatan yang tersimpan ini untuk memajukan kultivasinya sekali lagi. Alam Raja Surgawi. Ye Chen tidak bisa menahan senyum saat merasakan kekuatannya saat ini. Kekuatannya saat ini 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia menghadapi 8 ahli alam integrasi Dao dari ras jiwa, dia akan mampu melawan. Dia menarik kembali 5 dao dan memeriksa dirinya sendiri. Situasi saat ini agak mirip dengan saat aku berada di alam semi surgawi. Setelah menggabungkan dan memurnikan artefak yang kuat, tubuh telah mengumpulkan banyak kekuatan. Mencerna kekuatan ini akan sangat membantuku maju ke alam kekacauan primordial. Kemudian, Ye Chen menangkupkan tinjunya ke arah 3 Buddha. Selamat atas terobosanmu, Master. Sekte Buddha Emas akan segera dibangun kembali dan didirikan sekali lagi. Tidak akan lama lagi nama sekte kita akan mengguncang seluruh benua. Orang-orang di wilayah iblis juga akan gemetar ketakutan. Salam, Master Sekte. 3 Buddha Emas menyatukan tangan mereka dan membungkuk kepada Ye Chen. Meskipun Ye Chen adalah murid mereka, dia adalah Master Sekte dari Sekte Tantra Buddha Emas. Mereka harus bergantung pada Master Sekte untuk membuat sekte itu terkenal di seluruh benua sekali lagi. Ye Chen mengangguk sedikit. Master, silakan masuk ke makam samsara terlebih dahulu. Dia kemudian mengirim kesadarannya ke makam samsara dan menangkupkan tinjunya ke arah master lainnya dan berkata dengan serius, Master, jangan cemas. Ketika aku cukup kuat, aku pasti akan menyelamatkanmu. Baiklah, Lan Suewe dan 3 ahli perkasa kuno menjawab. Mereka sangat senang. Ye Chen tahu bahwa situasinya mendesak, jadi dia dengan cepat keluar dari formasi naga 10.000 jiwa. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat dengan mudah menahan kerusakan yang disebabkan oleh lahar dan badai di zona bahaya. Di paviliun, 3 ahli alam penciptaan tampak bingung. Mereka sesekali melihat formasi naga 10.000 jiwa dari jauh, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi setelah transmisi ke proyeksi gambar terputus. Ye Chen, bocah rendahan ini, pantas mati. Yang Mulia Abadi Ling Yun sedikit kecewa. Dia mengira anak ini akan keluar hidup-hidup, tetapi dia tidak menyangka dia begitu sombong hingga menghancurkan sarang naga tempat ras jiwa menanam ramuan naga jiwa 10.000 tahun, yang menyebabkan naga jiwa semesta menjadi gila. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Ye Chen bisa bertahan? Ye Chen tidak hanya berani melancarkan serangan diam-diam pada naga jiwa semesta, dan kemudian memancingnya keluar, dia juga telah menghancurkan ramuannya. Naga jiwa semesta yang marah kemudian dipaksa untuk melepaskan kekuatan yang tersisa di dalamnya oleh seorang tetua olah jiwa. Jika itu terjadi di lain waktu, jika itu adalah murid istana abadi roh yang melakukan hal seperti itu, dia akan memuji murid itu dan memuji keberanian murid itu. Namun, berbeda jika orang yang melakukannya adalah Ye Chen. Yang Mulia Abadi Ling Yun menghargai bakat, tetapi hanya yang bisa dia kendalikan.
Jika dia tidak bisa mengendalikannya, maka orang itu lebih baik mati. Ras jiwa, sarang naga, naga jiwa semesta, Beigong Hongtian terkulai di kursi tak bernyawa, wajahnya sedih. Sudah berakhir, sudah berakhir. Ye Chen sudah mati. Akhirnya aku memutuskan untuk berinvestasi padanya, dan bahkan siap membantunya, tetapi dia dibunuh oleh naga jiwa semesta. Ketika dia memikirkan adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak dalam hati, Ye Chen, dasar bocah sombong, jangan sia-siakan hidupmu seperti ini, oke. Aku sudah siap menikahkan putriku denganmu, tetapi kamu benar-benar memutuskan untuk mencari kematian seperti itu. Petik 1 tanda seru petik 1. Kamu bahkan menghancurkan semua ramuan naga jiwa berusia 10.000 tahun. Jika bukan karena tetua agung bersembunyi di dekat sini, aku pasti sudah kabur. Siapa tahu kalau tua dari ras jiwa itu akan memutuskan untuk menyerangku, bukan kau. Lagi pula, aku yang membawamu ke sini, jadi tua itu kemungkinan besar akan mencari kesalahanku. Beigong Hongtian melirik leluhur ras jiwa dan berdiri di sana dengan wajah serius. Ekspresi yang terakhir sangat gelap. Hun Mieseng adalah tetua ke-17 dari ras jiwa, dan jika bukan karena batasan kontrak, dia pasti sudah menyerbu ke dalam formasi untuk membunuh Ye Chen. Dia sangat marah sampai darahnya mendidih, Ye Chen, kecil itu. Sayang sekali dia mati di dalam formasi. Hun Mieseng mengepalkan tinjunya erat-erat dan menggertakkan giginya. Aku harus mencabut tulangnya, memakan dagingnya, meminum darahnya, lalu membakar jiwanya dengan api selama 1000 tahun. Tidak, 10.000 tahun. 8 tetua, dan juga seluruh anggota ras jiwa di sini, dengarkan. Dia meraung histeris dan menghantamkan telapak tangannya ke meja, seketika meja kayu mawar itu hancur menjadi debu. Masuklah ke dalam formasi dan cari tubuh Ye Chen. Aku akan menghancurkan tulang-tulangnya menjadi abu. Selain itu, cari jejak jiwa sucinya. Aku tidak akan pernah melepaskannya, tidak akan pernah. Hun Mieseng telah menjaga tempat penting ini selama 10.000 tahun. Dia hanya menunggu beberapa tahun lagi agar ramuan 10.000 tahun naga jiwa ini matang sepenuhnya. Setelah memanennya dan menyerahkannya ke markas besar, dia mungkin bisa mendapatkan barang penyembuh karena jasanya yang berjasa. Dengan begitu, luka-lukanya bisa disembuhkan dan dia bisa memulihkan kekuatan tempur puncaknya. Namun, semuanya hancur oleh bocah bernama Ye Chen ini. Bahkan jika hanya ada sepotong tulang atau setetes darah bocah itu yang tersisa, Hun Mieseng tidak akan melepaskannya dengan mudah. Baik, tetua. Kami akan segera berangkat. 8 tetua integrasi Dao membubung ke langit, diikuti oleh 100 penjaga kekacauan primordial. Perburuan mayat Ye Chen dimulai. Bab 1468, Aku tidak takut padamu. Sebuah token emas merobek ruang dan bergegas menuju cabang ke-7 dari Hall of Souls tempat Hun Mieseng berada. Wus, wus, wus. Ketika token emas itu tiba, ia memproyeksikan gambar penatua Hun Tian, yang berkata, Hun Mieseng, gerakan prajuritmu dan bunuh pemuda di dalam formasi. Gunakan setiap metode yang mungkin. Jika kau tidak bisa membunuhnya, kelilingi dia dan biarkan dia di sana sampai bala bantuan tiba. Saat dia mengatakan itu, semua orang menatap gambar penatua Hun Tian dengan tak percaya. Ye Chen tidak mati. Bagaimana ini mungkin? Naga jiwa semesta melepaskan kekuatan yang ditinggalkan oleh penatua Hun Tian. Itu adalah kekuatan yang bisa membunuh ahli alam penciptaan yang lebih lemah. Bagaimana mungkin itu tidak membunuh Ye Chen? Lebih jauh, penatua Hun Tian menyiratkan bahwa mereka mungkin tidak dapat membunuh Ye Chen meskipun menggunakan semua yang mereka miliki. Mengapa tetua Hun Tian yang perkasa begitu waspada terhadap seseorang seperti Ye Chen? Tetua kelima, apakah Ye Chen benar-benar tidak mati? Tetua Hun Mieseng bertanya. Tentu saja dia mati. Jika tidak, mengapa aku repot-repot menyuruhmu melakukan ini? Tetua Hun Tian sedikit tidak senang. Aku bisa memaafkanmu atas penghancuran ramuan naga jiwa 10.000 tahun. Namun, kau harus menangkap atau menghentikan Ye Chen untukku. Jika kau bisa melakukannya, aku akan memberimu beberapa pil obat yang dapat memulihkan fondasi asalmu. Ketika Hun Mieseng mendengar ini, dia menjadi sangat bersemangat. Kesempatannya untuk pulih dan tumbuh akhirnya tiba. Dia telah terjebak dalam kondisi terluka ini selama 500 tahun. Setelah Ye Chen menghancurkan ramuan naga jiwa 10.000 tahun, dia pada dasarnya telah menyerah semua harapan, tetapi sekarang dia memiliki kesempatan lain. Beberapa saat kemudian, dia berteriak dengan marah, tetua dan penjaga, kelilingi formasi.
Kami akan menunggu Ye Chen keluar, dan kemudian kami akan menangkapnya. Dimengerti. Baik, Tuan. Para ahli ras jiwa mematuhi perintah dan mulai membentuk formasi. Begitu Ye Chen muncul, mereka akan segera menyerang. Seorang tetua dari markas besar telah berbicara, dan jika Hun Mieseng menerima beberapa harta, mereka juga akan mendapat keuntungan. Terlebih lagi, Ye Chen telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dimaafkan pada ras jiwa, jadi dia harus disiksa dan dieksekusi. Yang Mulia Abadi Ling Yun, Beigong Hongtian, serta beberapa tetua agung keluarga Beigong yang bersembunyi, terkejut ketika mereka mendengar percakapan antara Hun Mieseng dan Hun Tian. Ye Chen tidak mati. Tidak mati. Beigong Hongtian tidak tahu apakah dia senang atau sedih, tetapi dia tiba-tiba menenangkan diri, dan perasaan kecewa menghilang. Ye Chen tidak mati, jadi dia pasti memiliki semacam kartu truf. Mungkin dia bisa melarikan diri kali ini. Mungkin, ada seorang tetua dari Istana Pedang Segudang yang melindunginya. Jika dia tidak berdiri di pihak yang benar kali ini, maka kemungkinan besar dia pasti akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Pada saat ini, Beigong Hongtian benar-benar siap untuk berpihak pada Ye Chen. Yang Mulia Abadi Ling Yun tidak bereaksi selama beberapa saat, sebelum akhirnya bergumam pada dirinya sendiri, orang tua Hun Tian itu meminta Hun Mieseng untuk menangkap Ye Chen. Apakah rahasia Ye Chen terbongkar? Mengapa dia tidak datang sendiri? Apakah dia takut padaku? Itu tidak benar. Aula jiwa tidak takut pada istana roh abadi. Apa yang dipikirkan orang tua itu? Dibandingkan dengan kegembiraan dan keterkejutan Beigong Hongtian, Yang Mulia Abadi Ling Yun lebih bingung. Hun Tian adalah ahli alam penciptaan tingkat ke-9. Jika dia sangat membenci Ye Chen karena menghancurkan formasi, lalu mengapa dia tidak mengambil tindakan sendiri? Sebaliknya, dia meminta bawahannya untuk melakukannya. Ada yang salah dengan situasi ini. Mungkinkah Ye Chen memiliki lebih dari sekadar sekte pegunungan Kunlun yang mendukungnya? Apakah orang-orang tua dari Istana Pedang Segudang juga ada di sini? Apakah Hun Tian membuat persiapan untuk membawa bala bantuan yang cukup untuk menghadapi orang-orang tua itu? Saat dia merenungkan masalah ini, lapisan terluar dari formasi naga 10.000 jiwa mulai bergetar. Kemudian, formasi besar itu benar-benar meledak. Setelah debu mengendap, sosok seorang pemuda terungkap, berjalan keluar perlahan. Dia tak kenal takut menghadapi ratusan musuh yang kuat. Tidak peduli berapa banyak musuh yang ada dan seberapa kuat mereka semua akan mati di tangannya. Ye Chen benar-benar selamat. Dia tidak mati. Yang Mulia Abadi Ling Yun dan Beigong Hongtian sama-sama terkejut. Mereka akhirnya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Ye Chen masih hidup. Dalam sekejap, Hun Mieseng melompat ke langit dan mengarahkan pedangnya ke Ye Chen. Dia berteriak dengan marah, "Dasar kecil, beraninya kau menghancurkan fondasi ras jiwa. Aku akan membunuhmu hari ini. Jika kau menyerah dengan patuh, aku hanya akan melumpuhkan kultivasimu dan menyelamatkanmu dari sebagian siksaan. Kau ingin menyerangku? Baiklah, datanglah padaku. Aku tidak takut padamu." Ye Chen mengarahkan pedangnya ke Hun Mieseng. Suaranya dingin saat dia menyapu pandangannya ke seluruh klan Sol Rache di depannya. Dia tertawa dan berkata, "Aku sudah lama ingin menghancurkan tempat ini. Kalian akan disambar petir Heavenly Dao jika kalian menyerangku, yang juga bekerja dengan baik untukku. Aku akan membunuh mereka yang lain." Kontrak tersebut menjamin bahwa mereka yang melanggar kontrak akan dibunuh. Bahkan seorang ahli alam Sealet Gate akan diserang oleh petir surgawi yang disulap oleh kekuatan Heavenly Dao jika mereka melanggar kontrak. Oleh karena itu, Ye Chen sama sekali tidak takut pada Hun Mieseng. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang ahli alam creation? Apa yang bisa dilakukan orang tua ini padanya? Jika orang tua ini menyerang, Ye Chen bahkan tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi. Heavenly Dao akan membunuh orang tua ini untuknya. Setelah itu, dia akan membantai seluruh Sol Rache. Kamu pikir aku akan bertindak secara pribadi? Hahaha, anak yang jahat dan licik. Kamu memang kejam. Aku tidak akan melakukan apapun. Hun Mieseng menggertakkan giginya saat mengatakan ini. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Para tetua dan pelindung, serang. Bunuh Ye Chen untukku. Jika Ye Chen tidak mati, aku akan membunuh kalian semua sebagai gantinya." Kata-kata ini bergema di seluruh langit, dan para ahli ras jiwa segera menyerang dengan segala macam artefak dan teknik. Bab 1469, Sekte Juehan. Ratusan ahli alam Raja Surgawi, lebih dari 100 ahli alam kekacauan purba, dan 8 ahli alam integrasi Dao,
semuanya menyerang secara bersamaan, dan bahkan ahli alam integrasi Dao tahap awal akan terbunuh dalam sekejap. 7 Tuan, tolong bantu aku. Ye Chen mengangkat lengannya, dan banyak kekuatan melonjak keluar dari tubuhnya dari tuannya di makam samsara. Pada saat yang sama, artefak yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari makam samsara. Ledakan, 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 ribuan artefak bertabrakan, dan gelombang kejutnya sendiri melukai banyak ahli ras jiwa dengan parah. Ye Chen juga menyerang secara pribadi. Kekuatan tempurnya sebanding dengan ahli alam integrasi Dao tahap menengah. Dia menghunus pedang pembunuh dewa dan membunuh 17 ahli alam Raja Surgawi dengan satu serangan. Dia juga menendang 2 ahli alam kekacauan purba tingkat pertama hingga mati. Setelah itu, Ye Chen menghindari serangan dari 8 tetua alam integrasi Dao, dan memilih untuk fokus pada ahli alam Raja Surgawi. Bang, bang, para ahli alam Raja Surgawi tumbang satu demi satu. Setelah maju ke alam Raja Surgawi, Ye Chen tak terkalahkan di antara rekan-rekannya, dan bahkan bisa melawan mereka yang jauh lebih kuat dari itu. Tidak peduli seberapa menantang surga atau kuatnya seorang ahli alam Raja Surgawi, mereka tidak akan mampu menahan satu gerakan pun darinya. Bunuh dia. Penjaga alam Raja Surgawi, mundur. Ahli alam kekacauan primordial, tetap di samping. Bentuk formasi dan bunuh Ye Chen. Kami akan menjadi garda depan. 8 ahli alam integrasi Dao meraung serak. Dengan kecepatan mereka tidak dapat menangkap Ye Chen, dan dengan demikian hanya bisa menyaksikan Ye Chen membantai para ahli alam Raja Surgawi dari ras jiwa. Para ahli alam Raja Surgawi memenuhi syarat untuk menjadi penguasa kota. Bahkan di jajaran ras jiwa, jumlah mereka tidak banyak. Namun, Ye Chen membunuh banyak dari mereka. Hati ketujuh tetua itu berdarah. Monster macam apa Ye Chen itu? Persetan dengannya, pada saat yang sama, di pegunungan Kunlun, di daerah terlarang Sekte Juehan, aura dingin yang tak berujung merasuki seluruh tempat itu. Sejak Tuan Jingsui menyelenggarakan kompetisi jenius, dan Sekte Juehan menyambut kembali wanita suci mereka, tidak ada lagi pergerakan di dalam sekte itu. Bahkan ketika pegunungan Kunlun berperang melawan klan roh darah, dan bahkan ketika banyak sekte dan keluarga bergabung dengan Aula Radiant, dan bahkan ketika Ye Chen menjadi penguasa pegunungan Kunlun yang memang pantas, Sekte Juehan tetap diam dan tidak tergerak. Itu seperti sekte yang terisolasi dari dunia, sama sekali tidak peduli dengan segala sesuatu di dunia luar. Di luar daerah terlarang, wajah para tetua agung Sekte Juehan dipenuhi keringat dan kegugupan. Seorang lelaki tua berjubah merah mondar-mandir dengan token giok di tangannya. Setelah waktu yang lama, dia berhenti dan menatap lelaki tua lain dengan aura abadi yang mengesankan. Leluhur, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa saintes dapat memahami Dao tertinggi dari Sekte Juehan? Leluhur Sekte Juehan menatap dalam-dalam ke pintu batu yang tertutup rapat. Kami telah menunggu saintes selama 1000 tahun. Dia memiliki tubuh dingin darah jahat yang langka. Dia satu-satunya harapan Sekte Juehan kami. Semua orang tahu bahwa tubuh dingin darah jahat adalah salah satu dari 10 tubuh bencana besar, tetapi mereka tidak tahu bahwa tubuh dingin darah jahat juga dapat dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, tubuh dingin darah jahat akan menjadi tubuh roh darah jahat, yang merupakan fisik yang sama yang mengejutkan banyak ahli di zaman kuno. Tubuh roh darah jahat dianggap sebagai garis keturunan terbaik bahkan di benua Lingwu. Pada titik ini, leluhur Sekte Juehan meledak dengan aura yang sangat kuat. Semua sekte di pegunungan Kunlun mengira Sekte Juehan mengisolasi diri dari dunia. Mereka semua mengira kita dingin dan menyendiri. Namun, mereka tidak tahu sama sekali tentang asal-usul sekte kita. Sekte Juehan bukan milik pegunungan Kunlun, melainkan milik benua Lingwu. Istana Juehan dulunya adalah sekte besar di benua Lingwu. Kalau bukan karena itu, Istana Juehan kita tidak akan berakhir seperti ini. Begitu dia mengatakan itu, aura dingin menusuk tubuh para tetua agung, menyebabkan mereka memuntahkan seteguk darah. Bahkan lelaki tua berjubah merah itu tidak dapat menahan kekuatan leluhur ini. Leluhur, cepat berhenti, aku, lelaki tua berjubah merah itu berkata dengan susah payah. Beberapa saat kemudian, leluhur Sekte Juehan menarik kembali auranya. Baru saat itulah semua orang menghela napas lega. Kekuatan leluhur itu terlalu mengerikan. Istana Juehan datang ke sini untuk menunggu seseorang dengan tubuh roh darah iblis. Selama saintes membangkitkan tubuh roh darah jahat, dia akan dapat menginjakkan kaki di benua Lingwu dan membangun kembali kejayaan Istana Juehan. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya.
Energi di dalam area terlarang seharusnya cukup. Pada saat ini, di dalam area terlarang, seorang wanita muda yang cantik sedang duduk bersila di atas bongkahan es kuno. Rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak di bongkahan es misterius itu. Rambut hitam panjang wanita itu tertutup oleh embun beku. Rambutnya diikat dan jepit rambut giok kristal es menahannya di tempatnya. Dia berpakaian putih, dan memiliki sosok yang anggun. Dia tampak sangat halus seperti peri. Satu-satunya hal yang tampak tidak pada tempatnya pada sosoknya adalah batu pecah yang tergantung di pinggang wanita itu. Tidak ada lagi kekuatan segel di batu itu, tetapi wanita muda itu telah melindunginya dengan sangat baik. Jika Ye Chen ada di sini, dia akan terkejut mengetahui bahwa batu ini adalah yang telah dia berikan kepada Wei Ying untuk menekan tubuh dingin darah jahat. Wanita cantik ini tentu saja adalah guru dari Universitas Ibu Kota, Wei Ying. Dalam sekejap, esnya hancur, dan aura yang sangat kuat melonjak melalui seluruh ruang. Wei Ying membuka matanya, dan rune kuno yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke dalam tubuhnya. Pupil matanya bersinar dengan cahaya biru tua, dipenuhi dengan energi yang tak ada habisnya. Gunakan darah sebagai pengorbanan untuk membangkitkan tubuh roh, iya. Bibir Wei Ying sedikit terbuka, dan tubuhnya tiba-tiba melayang ke atas. Jejak rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun, dia masih menggertakkan giginya dan bertahan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Membangkitkan tubuh roh darah jahat adalah kesempatan terbesarnya. Bang! Getaran hebat menyebar ke seluruh sekte Juehan. Itu seperti gempa bumi. Pada saat yang sama, seberkas cahaya menembus awan, menarik perhatian para ahli yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan Kunlun. Bahkan Han Yun dan Ye Lingling yang berada ribuan mil jauhnya merasakan apa yang sedang terjadi, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang dalam. Siapa ini? Selain Master Aola, sebenarnya ada seseorang yang dapat melepaskan fenomena surgawi seperti itu. Kita harus menyelidiki. Kepala balai sudah meninggalkan pegunungan Kunlun terlalu lama. Tidak akan terjadi apa-apa pada pegunungan Kunlun saat aku yang bertanggung jawab. Aura ini sepertinya bukan milik pegunungan Kunlun. Aku benar-benar bisa merasakan bahaya yang sangat besar darinya. Siapa dia? Bab 1470, Kotak Kejutan. Setelah sekian lama, pilar cahaya itu menghilang. Namun, area terlarang Sekte Juehan telah runtuh sepenuhnya. Leluhur Sekte Juehan gemetar tak percaya. Mungkinkah satu-satunya harapan mereka telah gagal? Apakah Istana Juehan benar-benar akan menghilang dalam catatan sejarah? Pada saat ini, tanah bergetar sedikit, dan batu serta kerikil didorong menjauh oleh kekuatan tak terlihat dan berubah menjadi bubuk. Kemudian, seorang wanita cantik muncul di bidang penglihatan semua orang. Alis wanita muda itu setajam pisau, dan tubuhnya memancarkan jejak aura yang tampaknya datang dari luar surga. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju kelompok itu. Mata leluhur Sekte Juehan berangsur-angsur menjadi basah. Leluhur Agung, yang pernah terkenal di benua Lingwu, berlutut di depan wanita muda ini. Salam, Kepala Istana. Para tetua agung Sekte Juehan membatu. Leluhur itu benar-benar berlutut. Beberapa saat kemudian, gelombang tekanan melonjak keluar, dan semua orang berlutut satu demi satu. Mata mereka dipenuhi dengan ketundukan. Mereka tidak punya pilihan. Leluhur Sekte Juehan tersedak kata-katanya saat dia berteriak, "Kepala Istana, Anda akan menguasai dunia dan akan abadi selamanya." Para tetua agung kemudian menggemakan kata-kata itu. Wei Ying tidak memperhatikan kata-kata mereka. Tangannya yang ramping bergerak sedikit, dan token giok di tangan leluhur Sekte Juehan muncul di tangannya. Senyum muncul di wajahnya saat dia melihat ke arah kota roh. Istana Juehan telah bergejolak terlalu lama. Sudah waktunya untuk memberitahu orang-orang di benua Lingwu bahwa kita telah kembali. Benua Lingwu, mimpi burukmu akan kembali. Senyumnya menghilang, tetapi sentuhan kelembutan tiba-tiba muncul. Juga, orang itu seharusnya berada di benua Lingwu, kan? Mata Wei Ying dipenuhi dengan emosi yang rumit. Nak, kamu sudah lama tidak datang mencariku. Apakah kamu lupa tentang hari-hari ketika kita menjadi tetangga di Universitas Ibu Kota? Pada saat ini, Ye Chen tentu saja tidak tahu apa yang terjadi di Sekte Juehan. Meskipun dia ingin pergi dan mencari Wei Ying, dia tampaknya telah menghilang dari muka bumi setelah pertemuan mereka di kolam pemurnian naga. Ditambah dengan hilangnya Xia Ruoxue dan Ji Siking, Ye Chen tentu saja menunda rencananya untuk mencari Wei Ying. Bagaimanapun, saat ini, Ye Chen dikelilingi oleh bahaya. Yang harus dia lakukan adalah berjuang keluar. Di darat dan di udara,
ratusan ahli ras jiwa berpartisipasi dalam pertempuran. Medan perang sangat kacau. Teknik gerakan Ye Chen sangat cepat. Ahli alam non-integrasi Dao tidak dapat menyerangnya, tetapi jika seorang tetua alam integrasi Dao melepaskan kekuatan penuhnya, itu akan memengaruhi ahli ras jiwa lainnya. Akibatnya, 8 tetua tidak berani menyerang dengan kekuatan penuh mereka. Itulah sebabnya mereka meminta para ahli alam Raja Surgawi untuk mundur, dan para ahli alam kekacauan primordial untuk membentuk formasi dan menyerang dari jarak jauh. Swoosh! Bang! 2 kilatan pedang Qi dan pedang Qi terbang dan menghantam dada Ye Chen seperti palu raksasa, membuatnya terbang. Bang! Dia jatuh ke tanah, menciptakan lubang besar. 8 ahli alam integrasi Dao, 1 tingkat pertama, 2 tingkat kedua, 2 tingkat ketiga, 2 tingkat keempat dan 1 tingkat kelima. Tuan, tolong bantu saya menangani beberapa dari mereka. Saya akan membunuh ahli alam integrasi Dao tingkat kelima sendiri. Wus, wus, wus. 3 cahaya emas melesat ke langit saat Buddha sinar matahari, Buddha sinar bulan, dan Buddha pengobatan masing-masing menyerbu keluar dari makam samsara. Dengan alu penakluk iblis di tangan, mereka menghalangi 7 tetua alam integrasi Dao. Ketika Yang Mulia Abadi Ling Yun dan leluhur ras jiwa melihat ketiga Buddha emas ini, mereka tercengang. Anak ini masih memiliki lebih banyak kartu truf. Lebih jauh, bagaimana mereka tidak mendeteksi keberadaan ketiga orang ini? Mengapa ketiga orang ini membantu Ye Chen? Seekor semut dari alam bela diri tingkat rendah yang tidak berguna sebenarnya memiliki begitu banyak pendukung, bagaimana ini mungkin? Di antara mereka bertiga, hanya Beigong Hongtian yang menyadari apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun, Sekte Buddha Emas berada dalam wilayah keluarga Beigong. Namun, dia masih ragu. Dikatakan bahwa semua Buddha Emas telah jatuh, dan mereka sombong dan menyendiri. Mereka tidak memiliki hubungan dengan Ye Chen sejak awal. Mengapa mereka membantu Ye Chen? Pada saat yang sama, Ye Chen, 3 Buddha Emas, dan para tetua ras jiwa mulai bertarung. Ketiga Buddha Emas berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena jumlah mereka, dan sepertinya mereka tidak dapat bertahan lama, jadi Ye Chen segera memusatkan perhatiannya pada tetua alam integrasi Dao tingkat kelima. Nak, tingkat kultivasimu tidak rendah. Kamu seharusnya telah mencapai alam Raja Surgawi tingkat ketiga sekarang. Tetap saja, itu tidak cukup. Tetua berjubah hijau itu tampak meremehkan. Dia terus menggunakan segel tangan, mengirimkan serangan jarak jauh yang menghancurkan sebagian besar lingkungan sekitar. Dia tersenyum dan berkata, aku tahu kau bisa bertarung di atas levelmu. Kau mungkin bisa menampilkan kekuatan tempur ahli alam integrasi Dao tingkat ketiga, tapi memangnya kenapa? Kau akan mati pada akhirnya. Kau pasti telah menggunakan banyak energi untuk membunuh naga jiwa semesta, jadi aku sendiri cukup untuk membunuhmu. Kecil, terima saja takdirmu. Kesenjangan di antara kita terlalu besar. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melepaskan tebasan yang kuat dengan pedangnya. Seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan jiwa yang tak ada habisnya. Dia tidak hanya menggunakan kekuatan jiwanya untuk menahan Ye Chen, tetapi dia juga merobek ruang untuk mengirimkan ki pedangnya ke arah Ye Chen. Level kultivasi Ye Chen masih terlalu rendah. Dia ingin melawan, tetapi ki pedang yang ganas itu benar-benar mendorongnya mundur 100 meter. Sepertinya para tetua ras jiwa tidak lemah. Begitu dia selesai berbicara, tetua berjubah hijau muncul di samping Ye Chen. Tetua berjubah hijau tidak berani ceroboh. Bagaimanapun, bocah ini telah membunuh naga jiwa semesta. Ada terlalu banyak hal aneh tentang anak ini, dan tetua Huntian secara pribadi telah mengeluarkan perintah untuk membunuh atau menangkap Ye Chen. Dia tiba-tiba melepaskan ribuan tebasan. Setiap tebasan memiliki kekuatan untuk membunuh ahli alam primordial chaos tahap akhir. Ye Chen nyaris berhasil menahan serangan itu, tetapi energi di tubuhnya memudar dengan sangat cepat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, 4 Master, beri aku lebih banyak kekuatan. Namun, suara marah dan tua terdengar. Tidak perlu untuk itu. Murid, kamu memang berbakat, tetapi waktu yang kamu habiskan untuk berkultivasi terlalu singkat, dan pemahamanmu tentang Dao tidak memadai. Hari ini, orang-orang tercela dari ras jiwa ini menindasmu dengan cara seperti itu. Aku benar-benar tidak bisa terus menonton ini. Aku akan meminjam tubuhmu. Xiao Yao tiba-tiba menghentikan 3 orang lainnya dari menyalurkan kekuatan mereka dan jiwa sucinya memasuki tubuh Ye Chen. Ini berarti bahwa kekuatan jiwa sucinya akan dikonsumsi lebih cepat. Meskipun demikian, Xiao Yao tidak ingin muridnya dipermalukan seperti ini.
Bahkan jika dia harus membayar harga yang sangat mahal, dia harus membuat para pengganggu yang tidak tahu malu ini membayar harganya dan menyesali tindakan mereka. Ye Chen memejamkan matanya tanpa suara. Seolah-olah dia tidak peduli dengan apapun di sekitarnya. Ini hanyalah perilaku yang tidak masuk akal bagi semua orang yang menonton, dan rasanya seolah-olah dia telah menyerah untuk melawan. Ini adalah perilaku yang tidak masuk akal bagi semua orang yang menonton, dan terasa seolah dia sudah menyerah untuk melawan. Ini adalah perilaku yang tidak masuk akal bagi semua orang yang menonton, dan terasa seolah dia sudah menyerah untuk melawan.